Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Plant Regeneration from Cell Suspension Culture in Saccharum officinarum and Ascertaining of Genetic Fidelity through RAPD and ISS Marker. Di kelompok kami ada 5 orang anggota, yaitu pertama saya Muhammad Rifat Anazi, yang kedua ada Masyiatul Lailiyah, yang ketiga ada Zulfatul Imamah, yang keempat ada Mirna Nur Farlesia, dan yang terakhir ada Natasha Ajeng Gupita. Pendahuluan akan dijelaskan oleh Masyiatul Lailiyah, lalu metode akan dijelaskan oleh saya Muhammad Rifat Anazi dan Zulfatul Imamah, dan hasil pembahasan akan dijelaskan oleh Mirna Nur Falasia beserta Natasha Ajeng Gupita. Sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang diambil mengenai Plant Regeneration from Cell Suspension Culture in Saccharum officinarum and Ascertaining of Genetic Fidelity through RAPD and ISR Marker. Tanaman tebu merupakan tanaman komersial yang penting yang memberikan kontribusi sekitar 70-80% dari produk gula secara global. Tanaman tebu dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis dan juga termasuk tanaman budidaya terbaik di dunia. Di India, tebu mendapatkan posisi berbeda setelah kapas sebagai tanaman agroindustri karena menjadi sumber utama produk vital atau gula serta produk sampingan seperti bagase, molase, beras-smooth, dan lain-lain. Tanaman tebu juga memiliki peran utama dalam kemajuan ekonomi sektor industri skala kecil maupun besar. Saat ini, perkembangan embriogenesis somatik melalui kalus dan kultur suspensi memiliki potensi besar untuk memperbanyak dengan kecepatan tinggi. Tapi tidak semua tanaman yang diregenerasi dari kultur jaringan ini sesuai dengan tipe induknya, karena secara umumnya variasi fenotipiknya diamati antara tanaman regenerasi yang terkait dengan perubahan genetik suatu organisme. Perubahan ini didapat dari hasil mutasi, perubahan epigenetik, atau kombinasi dari kedua mekanisme tersebut. Variasi somaklonal merupakan variabilitas genetik yang terjadi selama kultur jaringan atau varian yang berasal dari segala bentuk kultur sel atau jaringan. Munculnya variasi somaklonal yaitu melalui cacat gen kriptik yang serius sehingga dapat membatasi penerapan mikropropagasi untuk penggandaan atau multiplikasi klon dalam skala besar. Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi secara cepat polimorfisme ini pada tingkat sitologi, biokimiawi, fenotipik, dan molekuler pada tebu yang dipropagasi merupakan suatu tantangan karena deteksi cepat ini bermanfaat untuk memeriksa homogenitas antara ibu dan planlet yang ditanam secara in vitro. PCR merupakan penanda analisis molekuler berbasis DNA seperti AFLP, RAPD, SSR, ISSR, dan DNA atau SSRS, yang dimana memiliki beberapa manfaat dibandingkan metode tradisional yang digunakan untuk mendeteksi polimorfisme dan genotip pada sistem tanaman. Analisis RAPD dan ISSR telah banyak digunakan untuk menentukan polimorfisme genom DNA dalam tebu dan beberapa sifat instalasi lainnya. Karena analisis tersebut memiliki banyak keuntungan seperti dalam pemakaiannya itu relatif cepat, sistemnya itu sederhana, hemat biaya karena teknik yang dibutuhkan sampel DNA dalam jumlah kecil, dan juga tanpa urutan informasi awal untuk rancangan primer. Pekerjaan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun kultur suspensi tebu dan regenerasi planlet berikutnya dan juga mempelajari variasi genetik yang terjadi selama proses regenerasi menggunakan penanda molekuler seperti RAPD dan ISSR.
Oke, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang metode dari jurnal ini, ditemani oleh teman saya Zulfatul Imama nanti akan meneruskan saya. Yang pertama di metode ini yaitu adalah persiapan eksplan. Tebu yang dipakai untuk penelitian ini adalah dari dua varietas tebu yang berbeda. Yang pertama adalah CO 86032 dan yang kedua adalah Ki117. Eksplan yang diambil dari dua tebu ini usianya 4-6 bulan dengan ketinggian 25-30 cm. Setelah diambil atau dipanen dari tebu atau tanaman tebunya, dibersihkan dengan surfaktan atau disterilisasikan dengan surfaktan untuk menghilangkan debris-debris atau kuman-kuman yang ada menempel di permukaan pucuk tebu tersebut. Konsentrasi surfaktan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,1%, lalu dibersihkan lagi dengan air mengalir 10-11 menit. Nah, setelah itu daun-daun terluar atau daun-daun dewasa yang berada di pucuk tebu tadi dihilangkan atau dibuang karena yang dipakai adalah daun muda dari pucuk tebu. Setelah dibuang atau disisihkan daun dewasanya, daun yang muda disterilisasi lagi dengan bafitsin 0,1% dan streptomycin 0,1% selama 15 menit. Lalu diikuti oleh HGCL2 0,1% selama 30 menit. Lalu dicuci 2-3 kali pencucian. Tahap selanjutnya yaitu inisiasi kalus. Inisiasi kalus ini menggunakan daun-daun muda yang telah disterilisasi pada langkah kerja yang sebelumnya. Lalu daun-daun muda itu pada inisiasi kalus ini dipotong 1-2 mm dan diinokulasi pada 6 media induksi kultur kalus. Lalu setelah diinokulasi diinkubasi selama 2 minggu dengan kondisi gelap dan bersuhu 28 derajat Celcius. Nah, setelah itu dipilih dari dua varietas tebu tadi yang embriogenesis somatiknya lebih tinggi untuk perlakuan subkultur. Perlakuan subkultur ini dilakukan setelah 2 minggu inokulasi. Nah, respon yang terjadi dalam induksi kalus dapat dilihat berbentuk persen dengan pengukuran rumus induksi kalus persen sama dengan jumlah kalus yang diinduksi dibagi jumlah daun yang diinokulasi dikali 100. Tahap ketiga dari metode ini adalah pemberian PEG pada embriogenesis somatik. Yang pertama adalah kalus berproliferasi dari CO86032 dan Ki117 dipindahkan ke media dengan berbagai konsentrasi PEG 8000 mulai dari 0%, 2,5%, 5%, 7%, dan 10%. Setelah itu diinkubasi selama 2 minggu di kondisi gelap dengan suhu 28 derajat Celcius. Embriogenesis somatik ini dapat diukur atau dilihat dengan rumus embriogenesis somatik. Jumlah embrio genetik yang dihasilkan dibagi jumlah kalus yang diinisiasi dikali 100. Tahap keempat dari metode ini adalah pengembangan kultur suspensi sel. Kultur suspensi sel dikembangkan dari kalus embrionik berumur 8 minggu dengan bobot sekitar 2-2,5 gram dalam media MS cair 20 ml ditambah air kelapa 5%, 2,4 D 3 mg dan kasein hidrosolat 500 ml. Lalu pH diatur sebelum autoclave yaitu sebesar 5,8 plus minus 0,1. Botol kultur terus diaduk pada 100 rpm dan diinkubasi dalam kondisi gelap dengan suhu 28 derajat Celcius. Lalu setelah 8-10 hari, kultur suspensi sel dipindahkan ke media agar.
Tahapan kelima dari metode penelitian di jurnal ini yaitu pengukuran pertumbuhan kultur suspensi sel. Dalam kultur suspensi sel dihitung dengan mengukur kepadatan sel menggunakan spektrofotometri UD600 atau juga bisa dengan hemositometer. Kepadatan sel diukur setelah setiap interval 24 jam selama 9 hari berikutnya dari awal kultur. Hasilnya bisa diukur atau bisa dilihat dengan dua rumus, yaitu total jumlah sel sama dengan total sel yang dihitung dibagi total kotak yang dihitung dikali faktor pengenceran atau dilusi dikali 10 pangkat 4. Lalu rumus kedua bisa dilihat di jurnal, yaitu jumlah sel yang layak sama dengan jumlah sel yang tidak ternoda dibagi total kotak yang dihitung, lalu dikali dilusi atau faktor pengenceran tadi, dan dikali 10 pangkat 4. Tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfatul Imamah. Tahap selanjutnya yaitu regenerasi tanaman dari kultur suspensi. Tahapnya yaitu sel dipanen dari suspensi untuk dilakukan induksi kalus dengan cara menyaring suspensi dengan kertas Weidmann nomor 1. Kemudian suspensi tersebut diinokulasi pada cawan Petri yang berisi media untuk induksi kalus. Kemudian diinkubasi dengan suhu 26 derajat Celcius untuk pengembangan kalus embrionik. Tahapan selanjutnya yaitu induksi akar dan juga aklimatisasi. Induksi akar dilakukan dengan cara menginkubasi kalus ke dalam media MS dengan penambahan asam asetat naftalena dengan periode waktu 16 jam. Kemudian untuk aklimatisasi yaitu dengan cara membersihkan planet dengan air yang mengalir. Kemudian planet tersebut ditanam ke dalam gelas plastik yang berisi dengan tanah, pasir, dan kokopit dengan perbandingan 3:1, kemudian diinkubasi dan dipelihara. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan ekstraksi DNA. Isolasi DNA untuk kualitas genom DNA menggunakan elektroforesis gel agarosa, sedangkan untuk kuantitas menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Hasil akhir dari isolasi DNA disimpan untuk dilakukan uji selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu analisis stabilitas dengan menggunakan RAPD. Analisis RAPD yaitu langkahnya amplifikasi DNA dengan volume campuran reaksi yang terdiri dari 50 mg template DNA, 10 gram buffer, 2 mikrolit MgCl2, 0,2 mikrolit primer, 2 mikrolit DNTPS, dan 0,2 mikrolit polimerase. PCR dilakukan dengan suhu awal 94 derajat Celcius. Selama analisis ISSR, campuran reaksi dibuat serupa dengan RAPD. Produk PCR disimpan dengan suhu 4 derajat Celcius sampai dengan tahap analisis selanjutnya. Produk PCR menggunakan gel agarosa 1,5% dengan 1 gram buffer. Kemudian diwarnai dengan etidium bromida dan didokumentasikan dengan sinar UV. Yang terakhir yaitu analisis statistik. Pada penelitian ini menggunakan 2 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Data dianalisis dengan Microsoft Excel dan juga SPSS. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari perlakuan digunakan uji ANOVA. Sedangkan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan digunakan uji Duncan Multiple Rank Test. Oke, teman-teman, kita akan membahas tentang pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang dampak media kultur pada induksi kalus. Pada media ini ada 2 hal, yaitu CO86032 dan Ki117. Nah, pada inkubasi 2 median ini terjadi suatu browning. Hal ini dikarenakan sekresi difusi senyawa polifenol. Hasil signifikan pada penelitian ini yaitu pada nomor 6, yaitu sebesar 79,66 kurang lebih 0,44% dan 82,83 kurang lebih 1,690%. Selanjutnya pada hasil sedang diketahui yaitu 57,50 kurang lebih 1,04% dan 65,66 kurang lebih 1,45%. Beberapa konsentrasi yang berbeda menunjukkan hasil kalus yang berbeda pula. Terdapat beberapa tambahan media yaitu PVT yang mengakibatkan ikatan ion untuk aktivasi enzim oksidatif polifenol. Terdapat penambahan tiamin juga
untuk kofaktor dalam berbagai jalur metabolisme, penambahan inositol untuk merangsang pertumbuhan sel, penambahan hidrolisat krosein untuk sumber nitrogen organik, penambahan MES untuk zat penyangga menghasilkan pH yang stabil, penambahan prolin untuk menanggulangi tanaman agar tidak stres secara abiotik. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang penentuan jenis kalus. Penentuan jenis kalus ini adalah pada media induksi, yaitu disebut dengan heterogen fenotip. Kalus dibedakan menjadi dua, yaitu embryogenik dan non-embryogenik. Embryogenik memiliki ciri yaitu embryosomatik yang memiliki bentuk kompak, gembur, dan berwarna kekreman. Sedangkan non-embryogenik berbentuk longgar, filamen, berwarna keputihan, dan sedikit berair. Pembahasan yang kedua yaitu berupa efek PEG pada embryogenesis somatik. PEG 8000 memiliki dampak yang cukup besar pada konsentrasi yang berbeda pada suatu media. Konsentrasi rendah pada PEG yang diberikan akan menghasilkan PEG dan sukrosa mengendalikan nekrosis seluler yang meningkatkan embryogenesis somatik. Sedangkan penambahan konsentrasi PEG yang tinggi mengembangkan potensi osmotik tinggi pada media kultur karena akumulasi mineral yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua adalah tentang inisiasi dan pemeliharaan kultur suspensi sel. Nah, pada kultur suspensi sel terdapat media MS dan penambahan air kelapa yang telah diberikan konsentrasinya lalu dikocok secara terus-menerus sebanyak 100 rpm. Selanjutnya yaitu diinkubasi untuk menghasilkan mikroba, menghancurkan mikroba yang tidak diperlukan. Dan selanjutnya adalah pada tahap inokulum yaitu dipilih suspensi sel yang paling baik untuk ditanam di media segar dan diinkubasi di bawah agitasi konstan untuk memperoleh suspensi sel kalus yang lebih layak. Penentuan pertumbuhan dalam kultur suspensi. Diketahui bahwa tingkat pembelahan sel lebih cepat pada CO86032 dibandingkan dengan Ki117. Pada 2 hari hingga 8 hari masa inkubasi terjadi pertumbuhan dan pembelahan sel yang sangat cepat. Inkubasi lebih lanjut setelah 8 hari menghasilkan penurunan viabilitas karena menipisnya nutrisi pada media dan sampai pada fase diam. Penentuan jenis dan ukuran sel. Kultur suspensi sel terdiri atas 2 jenis sel, yaitu sel embryogenik dan non-embryogenik. Sel embryogenik berbentuk bola dengan inti menonjol dan aktif membelah, kaya akan granula, sitoplasma, dan pati. Sel non-embryogenik berbentuk silinder dengan vakuola besar. Ukuran sel yang diukur dengan mikrometri okular mengindikasikan sel non-embryogenik memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan sel embryogenik. Sel-sel embryogenik dan non-embryogenik dikembangkan dalam kultur yang sama, namun sel-sel non-embryogenik relatif lebih tinggi jumlahnya dibandingkan sel embryogenik. Jumlah sel embryogenik pada Ki117 diamati lebih tinggi dari sel embryogenik CO86032. Regenerasi sel tanaman dari kultur suspensi sel diamati bahwa jumlah kalus Ki117 yang diinduksi dan diperbanyak secara komparatif lebih menonjol dan aktif membelah berbeda dengan CO86032. Alasan yang memungkinkan terjadinya hal ini adalah adanya sel yang berpotensi membelah yang melonjak, yaitu embryogenik dalam kalus Ki117 dibandingkan CO86032. Terlihat bahwa proliferasi kalus Ki117 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CO86032, tetapi regenerasi tunas jauh lebih unggul di CO86032 dibanding Ki117. Diamati bahwa akar yang diinduksi dalam CO86032 dan Ki117 relatif sama dalam jumlah dan panjang serta morfologisnya juga serupa. Respon regenerasi akar yang sama ini mungkin dipengaruhi oleh pertumbuhan dan hormon pertumbuhan dan pengembangan kalus.
Karakter genotipik dan fenotipik dari tanaman induk juga mempengaruhi morfologi dari tanaman yang dihasilkan. Penilaian stabilitas genetik menggunakan RAPD dan ISSR. Dari profil fingerprint dan plantlet yang diregenerasi in vitro melalui kultur suspensi sel CO 86032 dan Ki117 menggunakan RAPD dan ISSR menghasilkan produk yang diperkuat dan dapat diproduksi ulang. Analisis RAPD menghasilkan total 42 dan 46 pita yang dapat diproduksi dari CO 86032 dan Ki117. Masing-masing tanaman in vitro memiliki jumlah pita yang diproduksi per primer RAPD berkisar 2 hingga 6 pada CO 86032 dan 2 hingga 8 pada Ki117. Persentase pita monomorfik pada CO 86032 dan Ki117 adalah 90,48 dan 86,96%. Dan pita polimorfik pada CO 86032 dan Ki117 masing-masing 9,52 dan 13,04%. Seluruh primer ISSR dipilih untuk dianalisis setelah penyaringan awal 10 primer RAPD. Semua 10 marker ISSR menghasilkan masing-masing 62 dan 64 pita yang dapat dicetak dan direproduksi dalam CO 6032 dan Ki117. RAPD dan ISSR telah berhasil diterapkan untuk menentukan stabilitas genetika di beberapa sistem tanaman yang memiliki sistem mikro, contohnya tebu. Berdasarkan pengamatan di atas, regenerasi tanaman melalui kultur suspensi sel dikembangkan untuk kedua varietas tebu. Protokol ini memberikan teknik sukses yang dapat digunakan untuk mengembangkan transformasi genetik untuk memperbaikan lebih lanjut. Studi ini dengan jelas menunjukkan bahwa penanda RAPD dan ISSR dapat digunakan untuk mendeteksi variasi genetik pada tahap awal. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tanaman yang diregenerasi dari kultur suspensi sel tebu dan dapat dideteksi variasi genetik menggunakan penanda molekuler. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.